Di jantung hutan Kalimantan, ada sebuah kisah yang selalu diceritakan secara berbisik oleh para tetua desa. Kisah tentang seorang pemuda yang menjadi penjaga terakhir parang maya. Senjata sakti warisan leluhur. Parang ini tidak sembarang parang, konon katanya. Hanya mereka yang terpilih oleh alam yang mampu menahan dan menggunakan kekuatannya. Dan pemuda itu bernama Arka. Arka adalah anak dari suku Dayak yang hidup sederhana di pinggir hutan Kalimantan. Ia dikenal sebagai pemuda yang tangguh, namun keras kepala. Sejak kecil, ia sering mendengar legenda tentang parang maya dari kakeknya, seorang tetua suku yang telah berulang kali melihat kekuatan parang itu dalam berbagai pertempuran melawan para penjajah dan perusak alam. Meskipun sering mendengar kisah-kisah itu, Arka selalu menganggapnya sebagai dongeng belaka. Baginya, parang hanyalah alat, dan legenda tentang parang sakti hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak muda agar lebih hormat pada tradisi. Namun, semua itu berubah pada suatu malam. Di tengah sunyi malam yang diselimuti kabut tebal, Arka bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat hutan terbakar, pohon-pohon tumbang, dan sungai-sungai mengering. Di tengah bencana itu, tampak sosok seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian adat Dayak, berdiri dengan gagah memegang sebuah parang besar. Sosok itu menatap Arka dalam-dalam, seakan berbicara tanpa kata-kata. Lalu tiba-tiba, parang itu melesat ke arah Arka, menyatu dengan tubuhnya, seolah memanggilnya untuk mengambil tanggung jawab besar. Arka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tidak mengerti arti mimpi itu, namun perasaannya mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Keesokan harinya, penduduk desa dikejutkan oleh kabar bahwa hutan mereka akan dibuka untuk proyek tambang besar. Perusahaan asing telah membeli sebagian besar tanah hutan dan berencana menggali emas di sana. Penduduk desa ketakutan. Hutan bagi mereka bukan sekadar tempat mencari makan, melainkan juga rumah bagi roh leluhur dan sumber kehidupan mereka. Namun, mereka tak berdaya melawan kekuatan uang dan alat berat yang dibawa oleh perusahaan tambang. Dalam keputusasaan itu, kakek Arka, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. "Sudah waktunya, Arka," katanya dengan suara berat. "Parang maya telah memilihmu." Arka terkejut. Apa maksud kakek? Itu semua hanya legenda, bukan? Tidak ada parang sakti. Tetapi kakeknya menggeleng. Legenda ini nyata, Arka. Parang maya bukanlah sekadar senjata. Ia adalah roh para leluhur yang menjelma dalam bentuk parang. Dan hanya mereka yang dipilih oleh roh hutan yang bisa menggunakannya. Sudah saatnya kau menjadi penjaga terakhir. Dengan ragu, Arka mengikuti kakeknya menuju bagian hutan yang paling dalam. Tempat suci yang selama ini dilarang dimasuki oleh sembarang orang. Di sana, tersembunyi di balik akar-akar pohon raksasa yang menjulang tinggi, ada sebuah batu besar. Dan di atas batu itu, tergeletak parang kuno yang tampak berkilau, meski tertutup debu waktu. Ketika Arka menyentuh parang maya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba ia merasakan aliran energi yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Pandangannya menjadi lebih tajam, pendengarannya lebih peka. Dan ia bisa merasakan denyut kehidupan hutan di sekitarnya. Parang itu memang hidup dan telah memilihnya. Kakeknya tersenyum samar. "Sekarang kau tahu apa artinya menjadi penjaga. Ini bukan sekadar tanggung jawabmu, Arka. Ini adalah takdirmu." Malam itu, Arka tak bisa tidur. Parang maya terbaring di sampingnya, seolah menyimpan kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda biasa seperti dirinya melawan perusahaan tambang besar yang dilengkapi dengan alat berat dan senjata modern? Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Keesokan harinya, alat-alat berat mulai masuk ke hutan. Pohon-pohon besar yang selama berabad-abad berdiri kokoh mulai diratakan dengan tanah. Penduduk desa hanya bisa menatap dengan air mata. Mereka tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Arka muncul. Dengan parang maya di tangannya,
Ia berjalan mendekati barisan alat berat. Para pekerja tambang menertawakannya. Seorang pemuda dengan parang tua. Itu hanyalah tontonan bodoh di mata mereka. Tapi ketika Arka mengayunkan parang maya untuk pertama kalinya, tawa itu segera berhenti. Suara benturan logam parang dengan udara menghasilkan getaran kuat yang menggema di seluruh hutan. Alat berat yang besar tiba-tiba berhenti. Seolah ada sesuatu yang menahan roda-roda raksasa mereka. Pohon-pohon yang hendak tumbang tiba-tiba berdiri tegak kembali. Seakan-akan hutan itu sendiri bersekutu dengan Arka. Para pekerja tambang menjadi panik. Mereka mencoba menghidupkan kembali mesin-mesin mereka. Tetapi semuanya sia-sia. Alam Kalimantan tidak lagi berpihak pada mereka. Sementara itu, Arka terus melangkah maju, menggunakan kekuatan parang maya untuk melindungi setiap jengkal tanah yang menjadi rumah leluhur mereka. Ia tidak bertarung sendirian. Roh-roh hutan seolah bangkit, bersatu dengannya. Angin berhembus kencang, sungai mengalir dengan deras. Dan hewan-hewan hutan keluar dari sarang mereka, seolah memberi dukungan kepada penjaga terakhir parang maya. Pertempuran itu bukan hanya pertempuran fisik, tetapi pertempuran spiritual antara manusia dan alam. Pada akhirnya, perusahaan tambang menyerah. Mereka tidak bisa melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kekuatan hutan itu sendiri. Setelah kemenangan itu, Arka kembali ke desanya. Ia menjadi legenda hidup bagi masyarakat Kalimantan. Namun, meski dihormati, Arka tetap rendah hati. Ia tahu bahwa kemenangan itu bukan hanya miliknya, melainkan kemenangan bagi seluruh alam. Kalimantan yang telah bertahan berabad-abad lamanya. Kini, Arka bukan lagi sekadar pemuda biasa. Ia adalah penjaga terakhir parang maya, yang akan terus melindungi hutan sampai suatu saat nanti. Ketika parang itu memilih penjaga baru. Hingga saat itu tiba, Arka akan tetap berdiri tegak, menjaga hutan yang telah menjadi jantung hidupnya, dan memastikan bahwa warisan leluhur tetap terjaga. Beberapa tahun berlalu sejak Arka menjadi penjaga parang maya. Ketenangan kembali menyelimuti hutan Kalimantan. Setelah perlawanan epik melawan perusahaan tambang, kehidupan di desa Arka berjalan seperti biasa. Meski dampak dari kemenangan itu masih terasa, para penduduk mulai lebih menghargai hutan yang mereka tempati. Sementara dunia luar mulai segan untuk mengusik tanah mereka. Namun, Arka merasa ketenangan ini bukan akhir dari tugasnya. Mimpi-mimpi aneh kembali datang menghantui tidur malamnya. Kali ini, mimpi-mimpi itu lebih mengerikan. Arka melihat banjir besar yang menenggelamkan hutan. Satwa liar berlarian ketakutan. Dan pohon-pohon besar tumbang bukan karena manusia, tetapi karena kehancuran dari dalam. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga Arka terbangun dengan jantung berdebar kencang setiap kali mengalaminya. Ia mulai berbicara dengan kakeknya, sang tetua yang bijak, tentang mimpi-mimpi tersebut. Kakeknya mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya menegang. "Ini bukan sekadar mimpi, Arka," kata kakeknya dengan suara rendah. "Parang maya tidak hanya memanggilmu untuk melindungi hutan dari manusia, tetapi dari kehancuran alam itu sendiri. Bencana yang akan datang bukan buatan manusia, tapi dari bumi yang marah." Kata-kata itu terngiang di kepala Arka. Bencana alam? Arka selalu percaya bahwa hutan adalah tempat paling kuat dan abadi. Namun, jika mimpinya benar, maka sesuatu yang lebih besar sedang mengancam. Arka menyadari bahwa tugasnya sebagai penjaga terakhir parang maya jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Suatu hari, tanda-tanda bencana itu mulai muncul. Hujan deras turun tanpa henti selama berminggu-minggu, mengakibatkan sungai-sungai meluap. Desa-desa di pinggir hutan mulai kebanjiran, dan penduduk semakin gelisah. Arka tahu, ini adalah awal dari mimpi buruk yang telah dilihatnya. Arka memutuskan untuk beraksi. Bersama parang maya, ia menyusuri hutan untuk mencari petunjuk apa yang sedang terjadi. Saat ia berjalan lebih dalam ke hutan, ia merasakan ada sesuatu yang berubah. Alam tidak lagi damai seperti biasanya. Ada perasaan tegang yang menggantung di udara, seperti hutan sedang menahan napas. Ketika sampai di sebuah lembah yang dalam, Arka melihat retakan besar di tanah. Sebuah jurang baru telah terbuka, seolah-olah bumi terbelah. Dari dalam retakan itu,
Air berlumpur memancar keluar, mengalir deras menuju sungai utama, menyebabkan banjir semakin parah. Arka merasakan bahwa retakan ini bukanlah fenomena alam biasa, melainkan sebuah pertanda dari roh-roh alam. Tiba-tiba, Arka mendengar suara gemuruh di atasnya. Gunung besar yang menjulang di kejauhan. Gunung yang selama ini dianggap suci oleh suku Dayak, mulai bergetar. Dari puncaknya, asap tipis mengepul, seolah menandakan bahwa gunung itu sedang terbangun dari tidurnya yang panjang. Gunung berapi itu, yang selama ini dianggap tidak aktif, tampaknya akan meletus. Jika itu terjadi, bukan hanya hutan yang akan hancur, tetapi seluruh desa di sekitarnya akan tertelan oleh lava dan banjir lumpur. Arka tahu, waktunya semakin sedikit. Kembali ke desanya, Arka mengumpulkan semua tetua dan penduduk. Ia menceritakan apa yang dilihatnya di lembah dan di gunung. Orang-orang terkejut, ketakutan menyelimuti mereka. Namun Arka tidak mau membiarkan kepanikan menguasai. "Kita masih punya waktu," katanya dengan tegas. "Parangmaya telah memanggil saya untuk melindungi hutan dan desa kita. Kita harus bertindak sekarang." Dengan bimbingan kakeknya, Arka memimpin para penduduk menuju bagian hutan yang lebih tinggi, jauh dari lembah yang terancam oleh letusan gunung. Mereka memulai proses evakuasi, membawa barang-barang berharga dan perlengkapan secukupnya. Setiap malam, Arka berjaga dengan Parangmaya di sisinya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Sementara itu, di tengah pengungsian, Arka mendapatkan penglihatan lain dalam mimpinya. Kali ini, ia melihat leluhurnya kembali, namun berbeda dari sebelumnya. Mereka tampak bersatu dalam lingkaran, menghadap ke arah gunung berapi yang tampak meletus. Di tengah-tengah lingkaran itu, berdiri sosok yang lebih besar dan lebih terang, membawa Parangmaya yang lebih besar dari biasanya. Sosok itu berbicara kepadanya, meski suaranya terdengar jauh. "Kamu adalah penjaga terakhir, Arka. Namun tugasmu bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menyelaraskan kembali kekuatan alam. Gunung harus dihormati, bukan dilawan." Arka terbangun dengan perasaan bahwa perlawanan bukanlah jawabannya. Ia menyadari bahwa untuk menghentikan bencana ini, ia harus menenangkan roh-roh gunung, bukan sekadar melarikan diri darinya. Dengan keberanian yang mendalam, Arka kembali ke lembah seorang diri, mendekati gunung yang mulai memancarkan asap tebal. Di puncaknya, ia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan alam yang tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Berdiri di sana, Arka menghunus Parangmaya dan mulai memanjatkan doa kepada leluhur, menghubungkan dirinya dengan roh-roh alam. Setiap ayunan Parangmaya, setiap langkahnya, adalah upacara penghormatan kepada gunung. Hutan yang tadinya tegang perlahan mulai tenang. Getaran di tanah berhenti, dan udara terasa lebih damai. Seolah-olah gunung mendengarkan permohonan Arka, melepaskan amarahnya secara perlahan tanpa meletus. Selama berjam-jam, Arka terus berdoa dan menghormati alam. Sampai akhirnya ia merasakan kedamaian yang mendalam di sekelilingnya. Bencana besar berhasil dihindari. Gunung tetap berdiri, tetapi tidak menghancurkan. Dan hutan yang suci tetap terjaga. Ketika Arka kembali ke desanya, ia disambut sebagai pahlawan. Namun ia tidak merasakan kebanggaan. Ia tahu, yang telah menyelamatkan mereka bukanlah dirinya, melainkan kekuatan alam itu sendiri. Arka hanyalah penghubung, penjaga terakhir yang diberi kepercayaan untuk menyelaraskan manusia dan alam. Kisah Arka sebagai penjaga terakhir Parangmaya menjadi legenda di seluruh Kalimantan. Dan seperti Parangmaya yang terjaga dalam hening, kisahnya terus diceritakan oleh generasi demi generasi, mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati bukan datang dari perlawanan, tetapi dari harmoni dengan alam.